Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Halo, kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran kelas 4. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran yang pertama. Ayo kita belajar bersama-sama. Pemantulan bunyi. Apa itu pemantulan bunyi? Yaitu bunyi dari sumber bunyi yang mengenai permukaan suatu benda dan dipantulkan kembali. Macam-macam bunyi pantul ada. Yang pertama, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Yang kedua, gaung atau kerdam. Dan yang ketiga adalah gema. Bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli terjadi jika jarak antara sumber bunyi dan dinding pemantul berdekatan. Contoh, bunyi dari corong megafon, kotak speaker, corong trompet, dan pantulan bunyi di kamar mandi. Gaum atau kedam terjadi jika jarak antara sumber bunyi dan dinding pemantul agak jauh dan sebagian bunyi pantul terdengar bersamaan dengan bunyi asli yang lain sehingga tidak terdengar jelas. Contoh, gaung di sumur yang dangkal. Gema terjadi jika jarak sumber bunyi dan dinding pemantul sangat jauh sehingga bunyi pantul dapat terdengar setelah bunyi asli. Contoh, orang yang berteriak di lereng bukit. Manfaat pemantulan bunyi antara lain untuk pengukuran kedalaman air laut atau sonar, terapi ultrasonik, pencitraan medis dengan ultrasonograf atau USG. Penyerapan bunyi adalah suatu peristiwa perubahan energi bunyi menjadi bentuk lain ketika melewati suatu bahan atau permukaan. Nah, anak-anak, benda penyerap bunyi disebut juga dengan benda peredam bunyi dan dibagi menjadi 3. Yang pertama, bahan berpori. Di dalam dunia industri, contohnya yaitu fiberboard, soft plaster, mineral walls, dan isolation blanket. Sedangkan dalam kehidupan sehari-hari, contoh bahan berpori ada damar busa, karet seluler, dan gelas busa. Yang kedua adalah panel penyerap surya. Yang ketiga adalah rongga resonator atau yang biasa disebut juga dengan resonator Helmholtz. Nah, anak-anak, setelah kita melakukan pembelajaran tadi, coba kita lakukan percobaan seperti berikut. Siapkan alat dan bahan. Yang pertama, alat tulis. Kedua, gawai atau HP. Ketiga, ember. Keempat, kain atau baju. Dan langkah-langkahnya adalah: 1. Siapkan gawaimu dan letakkan di atas meja. Selanjutnya, putar sebuah musik dan perhatikan bunyi yang terdengar olehmu. Lalu, catat hasilnya di LK. Yang kedua, letakkan gawaimu di dalam ember dan putar sebuah musik. Perhatikan bunyi yang terdengar olehmu dan catat hasilnya di LK. Yang ketiga, letakkan kain ke dalam ember, letakkan gawaimu ke dalam ember, putar sebuah musik. Perhatikan bunyi yang terdengar olehmu dan catatlah hasilnya di LK. Yang keempat, bandingkan ketiga hasil percobaanmu tadi, lalu tuliskan sebuah kesimpulan dari percobaan kalian. Selamat mengerjakan. Sekian pembelajaran hari ini. Nah, menyenangkan bukan? Tetap jaga kesehatan ya anak-anak dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Terima kasih. Sampai jumpa.